Rahimakumullah. Tadi di awal khatib membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat ini kita sudah sama-sama mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekelilingnya. Karena memang di tanah Palestina, di mana di sana ada Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengutus para nabi dan rasul. Sehingga disebutlah alladzi barakna haulahu. Hadirin rahimakumullah, saat ini Masjid Al-Aqsa dalam keadaan dinodai oleh penjajah Israel, oleh orang-orang Zionis. Kiblat pertama umat Islam ini saat ini tengah diupayakan mereka robohkan, dan kemudian mereka akan membangun tempat ibadah yang baru di atas puing-puing Masjid Al-Aqsa ini. Bagi kita kaum muslimin, hendaknya memiliki perhatian terhadap urusan Masjidil Aqsa ini. Mengapa demikian? Mungkin ada di antara kita yang merasa heran, apa perlunya kita memikirkan urusan Masjidil Aqsa? Apa perlunya kita memikirkan urusan Palestina? Padahal dia jauh dari kita, dan kita pun di sini masih banyak urusan, masih banyak masalah. Saya ingin kemukakan kepada hadirin semua bahwa kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk memberikan perhatian kepada urusan Al-Aqsa ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, karena Masjidil Al-Aqsa memang dimuliakan oleh kaum muslimin sejak dahulu kala, dan Rasulullah SAW pun memuliakan Masjid Al-Aqsa ini. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal." Janganlah kamu berpayah-payah melakukan perjalanan, illa kecuali ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Jangan kita memaksakan diri, jangan berpayah-payah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, mengunjungi Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengunjungi Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Rasul menyebutkan wa Masjidil Aqsa, dan mengunjungi Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini memang memiliki tempat di hati kaum muslimin. Terlebih lagi, Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam selama 16 atau 17 bulan. Hadirin rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Maimunah maula Nabi SAW, Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibtina fi Baitil Maqdis."
fatwakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Kata Maimunah, bertanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatwakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tuhu fasallu fihi." Hendaklah kamu mengunjunginya, mengunjungi Baitul Maqdis itu, fasallu fihi, dan berusaha untuk bisa sholat di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa kanat al-biladu iddaka harbar, dan kamu akan mendapati kalau kalian berkunjung ke Baitul Maqdis, di sana tengah terjadi peperangan. Dan ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW, memang Masjidil Aqsa ini ternyata menjadi pusat pertikaian sejak dahulu kala. Kalau kamu mengunjungi negeri itu, kamu akan mendapati Al-Aqsa itu berada dalam keadaan harban, dalam keadaan peperangan. Kemudian kata Rasulullah, fa illam ta'atuhu, kalau kamu tidak bisa mendatangi Al-Aqsa, wa tusallu fihi, dan kamu tidak bisa salat di Masjid Al-Aqsa itu, fab'atsu bizaitin, maka hendaklah kamu kirimkan dari negerimu zaitin, minyak zaitun, yusradu fi qanadilihi, agar minyak itu menjadi sumbangan agar masjid itu bisa diterangi, maka lampu-lampunya itu bisa terang dengan minyak itu. Hadirin rahimakumullah, lihatlah bagaimana perhatian kaum muslimin, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Masjidil Aqsa ini. Ini menjadi alasan kita kenapa kita kemudian di akhir zaman ini pun harus memperhatikan Masjidil Aqsa. Alasan yang kedua, Masjidil Aqsa seperti tadi disebutkan, dia menjadi pusat, menjadi tanah jihad kaum muslimin pada saat ini, di akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqatilal muslimun al-yahud, kecuali setelah kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi karena awalnya adalah memperebutkan Al-Masjidil Aqsa. Artinya, ketika kita pada saat ini memiliki perhatian, walau hanya dengan melantunkan doa untuk saudara-saudara kita yang berjuang di sana, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang yang memiliki perhatian, yang memiliki dukungan kepada Masjidil Aqsa. Ini adalah kewajiban akidah kita, kewajiban keimanan kita, karena Masjidil Aqsa adalah tanah wakaf kaum muslimin. Dia adalah milik kaum muslimin sedunia, dan saat ini tengah dijajah. Mana mungkin kita akan berdiam diri? Hadirin rahimakumullah, alasan yang ketiga kenapa kita harus memiliki perhatian kepada urusan Masjidil Aqsa ini. Di Masjidil Aqsa, di Palestina sana, ada saudara-saudara kita yang sedang terjajah, dan merupakan kewajiban iman kita, kewajiban agama bagi kita untuk membela saudara-saudara kita sesama muslim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan, bahwa seorang beriman dengan orang beriman yang lainnya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu kalbunyan, bagaikan suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang harus menguatkan antara satu dengan yang lainnya, harus saling mendukung. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kal jasadil wahid, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu harus bagaikan satu tubuh, yang kalau merasakan luka satu bagian tubuh, maka bagian tubuh yang lainnya akan merasa demam. Kita harus membela bangsa Palestina karena mereka adalah saudara-saudara kita seiman.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ikhwah, saudara, dan saudaranya itu seolah-olah saudara yang diikat oleh sedara. Persaudaraan sedara, ikhwah itu. Saudara sekandung artinya ikhwah itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu ikhwah, orang-orang beriman itu ikhwah, saudara sekandung. Kalau kita sekarang melihat saudara-saudara kita sekandung di Palestina sana sedang dijajah, mereka ditindas, maka apakah pantas kita berdiam diri? Hadirin rahimakumullah. Terakhir, alasan mengapa kita harus memiliki perhatian terhadap urusan Palestina, urusan Al-Aqsa adalah karena mungkin ini tidak banyak orang yang tahu. Ternyata kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ini ternyata berawal dari Palestina. Dukungan dunia kepada kemerdekaan Indonesia ternyata berawal dari Palestina. Tahukah kita ternyata seorang mufti Palestina pada tahun 1946, tepatnya adalah pada 22 Maret 1946, dia menyiarkan tentang urusan kemerdekaan Indonesia ini, menyuarakan kepada negara-negara Arab, menyuarakan kepada dunia, menyuarakan kepada umat Islam seluruh dunia agar membantu kemerdekaan Indonesia melalui radio Berlin di Jerman. Dia menyuarakan itu sehingga kemudian berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Dan mulailah pada saat itu terjadi demonstrasi-demonstrasi, aksi-aksi solidaritas di Mesir. Digerakkan solidaritas Indonesia di Mesir. Sehingga kemudian atas tekanan masyarakat Mesir pada saat itu, pemerintah Mesir menjadi negara pertama, mohon maaf, pada 22 Maret tahun 1946 itu mengakui kedaulatan Indonesia. Dan penyiaran tentang kemerdekaan Indonesia itu adalah 6 September 1944 oleh Syekh Amin Hussaini. Dan tahukah kita ternyata ada salah seorang saudagar kaya yang bernama Muhammad Ali Tahir, yang dia kemudian menginfakkan seluruh hartanya yang ada di Bank Arabia. Dia adalah seorang saudagar Palestina. Dia kemudian menyerahkan seluruh uangnya yang ada untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki hutang budi kepada bangsa Palestina ini. Namun sayang ternyata banyak bangsa Indonesia yang tidak mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, menjadi kewajiban agama bagi kita, kewajiban keimanan bagi kita untuk memberikan perhatian kepada urusan Al-Aqsa, kepada urusan Palestina ini. Barakallahu li wa lakum.